ih aku tuh kalau udah dapat duit 50.000 ya, kalau ada temong ya, ngeboking kayak pakai mobil gitu ya, temongnya pakai mobil, terus apa namanya, ngebayar 50.000. Biasa kan kita kan dibawa kayak ke hotel gitu kan, dibawa ke hotel atau dibawa apa, dibawa terus ngewong dalam mobil, itu seneng banget dapat duit 50.000. Kalau misalkan apa namanya, kalau kita mau belajar ya pasti akan bisa gitu loh. Tarif lontong di Batam waktu harga berapa CKI 10.000. 10.000 itu ngesong. 10.000 itu ngesong. Kalau misalkan kayak sama ngewong itu 20.000. 15.000, 20.000, dapat 50.000 tuh seneng banget. Ih, aku tuh kalau udah dapat duit 50.000 ya, kalau ada temong ya, ngeboking kayak pakai mobil gitu ya, temongnya pakai mobil, terus apa namanya, ngebayar 50.000. Biasa kan kita kan dibawa kayak ke hotel gitu kan, dibawa ke hotel atau dibawa apa, dibawa terus ngewong dalam mobil, itu seneng banget dapat duit 50.000, seseneng itu loh. 50.000 dulu tuh mungkin kayak 500.000 sekarang lah kali ya, kayak gitu. Itu Bunda Korla udah nikah sama bule. Iya, dia udah nikah sama orang Jerman, bule Jerman. Bedanya ngesong sama ngewong apa kak? Ya kalau ngewong kan dimasukin. Terus kalau ngesong kan cuma ngesong aja. Udah gitu zaman dulu itu ngewong, kita kan namanya pelicin kan meong ya. Pelicin tuh kan mahal kan. Jadi kita nggak pakai pelicin, pakai hand body, pakai body lotion ini. Marina, pakai body lotion Marina. Kalian bisa bayangin nggak panasnya kayak apa itu, lubang lubang pentong kalian tuh, lubang bola kalian. Jadi kita dulu kalau ngewong itu pakai body lotion, bukan pakai pelicin. Karena zaman dulu nggak mampu beli pelicin. Kak hidungnya miring ya, miring lah kalau nyamping kayak begini. Bego ya. Kalau begini ya miring no. Miring itu. Hmm. Ceritain pas pertama OP itu OP Nenong itu 9 tahun yang lalu. 9 tahun yang lalu ya udah gitu aja. Aku udah cerita sih banyak di kayak YouTube, Kak Usi ada, terus di YouTubeku juga tuh ada. Panasonic iya kan pakai body lotion. Kalian bisa bayangin, kalian deh lekong-lekong yang apa, yang col-col deh, col-col pakai body lotion panas kan. Begitu juga lah lubang pentong dikasih body lotion. Bisa bayangin nggak kalian? Minyak zaitun nggak enak tau. Kalau dulu kan kita kan mangkalnya kan di jalanan guys. Kalau dulu kan mangkalnya di jalanan. Jadi kalau misalkan apa namanya, eh kalau pakai minyak zaitun tuh kan berminyak-minyak kan, berminyak-minyak gitu. Jadinya solusinya pakai lotion biar biar cepat kering gitu loh. Ngelontong banyak yang ganteng nggak kak? Aku udah lupa ya, lama banget itu tahun 2005. Ada sih, ada satu brondong, aku baru inget nih. Ada satu brondong dipanggil sama Mak Lubis, anak malaikat katanya. Setiap brondong itu datang, pasti dia tuh selalu selalu beladen sama aku. Banci-banci Tubang tuh suka marah. Gebe, jangan suka beladen. Tapi mereka tuh mau sama lekong itu, ganteng banget memang. Ganteng banget. Sampai kata Mak Lubis, anak malaikat datang katanya. Kalau setiap dia datang, pasti nyari aku. Nyari aku. Tapi aku sama dia itu cuma 1 kali doang kalau nggak salah ngewong, dibayar sama dia kalau nggak salah 10.000. 10.000 aku ngewong sama dia, terus sisanya itu setiap datang tuh nyari aku cuma buat ngobrol. Ngobrol aku dikasih duit 5.000, kasih duit 5.000 buat nemenin dia ngobrol beladen. Jadi aku suka dimarahin sama banci-banci lama, banci-banci Tubang. Kebi jangan suka beladen, kata nama kan banci-banci kecil ya. Kita kan masih, aku masih muda banget, masih umur masih umur 16 ya kalau nggak salah. Masih muda deh, muda banget. Jadi masih doyan yang ngobrol, beladen, main. Masih demen kayak begitu.
Setelah tiba di Jakarta Kak, oh gitu nyampe di Tanjung Priuk, aku sembah sujud di tanah, tahu nggak? Aku sembah sujud di tanah, aku nangis, aku nyium tanah. Aku inget tuh aku sama Iis Ongol tuh. Aku, Iis Ongol sama Rika. Rika tuh banci Aceh. Banci Aceh, kita bertiga nangis, langsung kita sujud di apa di tanah, atau nggak, langsung nangis. Karena kan kita kan terdampar tiga-tiganya dari Malaysia. Kita ke Malaysia tuh apa namanya masuk gelap. Masuk gelap udah gitu dikejar-kejar sampai Malaysia, kita dikejar-kejar sama polisi kan. Ih pokoknya nggak, aduh aku nggak deh, nggak lagi deh mangkal di jalanan, nggak. Itu sebelum OP memang, iya belum, masih kecil itu. Aku OP Meki itu 9 tahun yang lalu. Pernah dapet demo yang seragam nggak? Kagak pernah. EPI aja pernah, aku nggak bohong loh. Dia habis EPI, entah dia habis ngedemo di mana, dia sama rombongannya dilewat nih Hayam Muruk nih. Terus yang satunya melenceng ngeboking aku. Pernah zaman aku mangkal di Hayam Muruk dulu Jakarta. Kemarin di Malaysia kerja apa Kak? Ngelontong lah. Kerja apa lagi? Ngelontong sayang, bukan kerja rumah makan, bukan kerja restoran, kerja apa. Rasanya gimana Kak? Makanya aku benci banget sama EPI itu, karena banyak yang munafik. Jadi setelah di Jakarta langsung ke Amerika Kak. Enggak lah, ngaco. Amerika tuh baru kemarin. Itu aku masih umur belasan. Umurku masih 16 tahun apa 15 tahun. Dulu kakek udah bahasa Sahrul sini gak level. Pernah sama yang seragam Kak Gep. Udah dibahas, udah disebut, udah pernah. Semuanya pernah. Udah nyaman. Apa? Pernah sama seragam, pernah sama Dajjal nggak? Pernah. Hah? Pernah sama Presiden Putin nggak? Pernah. Pernah sama Joe Biden nggak? Pernah. Kak Gebi keren loh, masih kecil bisa survive. Itu tuh karena aku kabur dari rumah. Aku kabur dari rumah tuh umur 13 tahun. Umur 13 tahun aku kabur dari rumah karena aku nggak mau sekolah. Aku maunya jadi banci. Terus kalau aku kabur cuma di Kalimantan Barat, papa aku pasti selalu bisa nemuin. Aku tuh udah kabur berapa kali dari rumah. Cuma kayak kabur kayak cuma 3 hari, 5 hari, seminggu. Itu pasti ditemuin lagi sama bapakku. Gitu loh, pasti ditemuin terus gitu kan. Karena kan ya Kalimantan Barat kan kayak Singkawang, apalagi kan Singkawang kan kecil kan, pasti ketemu gitu loh. Pasti ketemu. Akhirnya pas aku berhenti sekolah, aku diusir dari rumah. Kata papaku nanya, sebelum diusir tuh, kata papaku, kamu mau sekolah atau apa? Enggak, aku bilang aku mau jadi bencong, aku bilang kayak gitu kan. Terus kata papaku, kalau nggak mau sekolah, kalau mau jadi bencong jangan tinggal di rumah. Oke, aku bilang. Aku langsung packing barang-barangku semua di kamar. Habis itu aku pergi tuh. Papaku mikir ya udah aku hanya pergi, tapi pasti nanti bisa dijemput lagi untuk dicari lagi gitu kan. Udah tuh aku kabur, terus aku nyamperin temanku. Aku bilang aku pengen ke Jakarta, ayolah ikut lu ke Jakarta yuk. Terus gue ngapain nanti di sana? Ya udah lu ikut aja nanti, jadi tukang cuci kayak jadi apa kayak. Tapi yang ada di pikiranku, aku ke Jakarta itu ya udah gampang aja, aku kan bisa jadi kalau aku jadi pengamen kayak gitu kan. Jadi dulu pikiranku tuh aku jadi pengamen, karena kan sudah keseringan nonton di TV kan, nonton sinetron, nonton apa gitu, orang ngamen di lampu merah di Jakarta gitu. Jadi yang ada pikiranku tuh ya udahlah, yang penting aku Jakarta aja dulu. Sampai Jakarta nanti kalau misalkan aku jadi gembel, aku tinggal ngamen aja di lampu merah gitu. Yang ada di pikiranku. Tapi ternyata memang ada rezekinya gitu loh. Sampai di Jakarta aku jadi pembantu tuh. Aku jadi pembantu di rumah bordil kan. Di rumah bordil aku jadi tukang cuci baju, tukang cuci celana dalam bekas men lontong-lontong, tukang bersihin kasur tempat tidur mereka. Pokoknya kalau misalkan mereka udah berangkat kerja kan, tinggalnya kan di mes tuh. Mereka udah turun untuk kerja. Nah, udah turun untuk kerja tuh aku beres-bersihin kamar tuh. Ada berapa kasur itu, kasurnya kasur tingkat semua kan, kayak panti asuhan gitu. Ada berapa kasur. Itu aku bersihin setiap hari. Gajiku cuma 300.000 gaji pokok. Tapi aku gedenya uang tis. Anak-anak tuh kalau
kalau pas udah pulang kerja ngasih tips aku kayak 10.000, kalau dapat uang, dapat duit banyak mereka dari tamu tuh kasih aku 20.000. Aku pertama kali punya handphone itu handphone Nokia monoponik ya, bukan poliponik, monoponik yang pertama. Aku lupa tipenya. Pokoknya handphone Nokia monoponik dibeliin sama anak-anakku. Jadi sama lontong di situ tempat kerja dibeliin dia. Jadi bukan dibeliin, dia dikasih temong handphone monoponik. Terus dia udah punya handphone dia itu udah handphone Nokia yang ini, handphone Nokia yang sliding, kayak gitu. Dikasih lah aku handphone itu. Nah, dikasih handphone itu katanya apa namanya? Ini buat kau aja, dibilang kayak gitu kan, buat kau aja biar kau ada handphone. Dikasih aku handphone itu pertama kali aku punya handphone. Dan akhirnya Gaby lebih berhasil dari lontong-lontong itu. Mereka udah banyak yang nikah. Aku masih ini kok, masih banyak kontak-kontakan. Jujur anak mama ya. Banyak yang udah pada nikah mereka, udah pada nikah, udah jadi ibu, udah tinggal di kampung. Kak, kenapa kalau ngomong pakai ya daripada gue ngomong pakai au kayak gitu. Sekarang masih ingat nggak Kak orang yang ngasih itu? Masih lah, namanya Messi. Namanya Messi sama Meta yang sering ngasih aku duit. Meta paling sering. Meta tuh anakku yang nggak pelit. Ada sekarang dia di Kalimantan. Sekarang kalau dia yang ketemu aku, dia yang malak aku. Kalau ketemu aku gitu ya, "Ma, minta duit," katanya. Ya udah sering ku kasih duit dia. Kalau dulu kan mereka yang sering ngasih aku duit. Ada nggak kakak lontong itu jadi sultan? Siapa ya? Oh, kalau kalau lontong di eranya ini ada di eranya rumah bordil Mbak Wi banyak ya, ada banyak aku nggak usah sebutin. Tapi udah pada nikah tapi dapat dapat suami kaya rata-rata. Banyak. Kalau yang apa di lontong yang di rumah Bu Reni, rumah bordil Bu Reni itu aku nggak tahu deh, karena kebanyakan Indramayu di situ. Orang Kalimantannya cuma ada berapa ya? Kalimantan cuma ada nggak sampai 10 orang, sisanya Indramayu semuanya. Nah, kalau di tempat Mbak Uwi itu rata-rata Kalimantan sama Manado. Itu banyak tuh yang sukses sekarang. Di Kalimantan tuh yang punya suami yang punya apa kebun sawit, punya tambang emas, punya apa namanya? Punya pokoknya banyak lah